mengaku Yesus adalah Isa, berarti umat Islam bodoh. Islam mana yang mengatakan bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang kalian sembah di gereja? Islam mana yang mengatakan itu? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Belajar lagi supaya tidak ditertawakan sama orang Islam. Kemudian ketika saudara berbicara tentang nabi palsu, di dalam 1 Yohanes 4, antikristus itu dikatakan sekarang telah datang antikristus. Sekarang itu abad pertama. 1 Yohanes 2 nomor 7, antikristus itu sekarang tiba di masa itu. Nomor 18-nya, antikristus itu ada di antara kita dan dia tidak benar-benar berasal dari kita. Jadi memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu sendiri. Kemudian Yesus sendiri menerangkan di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan bahwasanya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu abad pertama. Kemudian kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena di dalam pengajaran orang Yahudi, Yohanes 6, Yohanes 4, jelas dikatakan di sana, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Lalu kemudian di data 2 Petrus 2, dikatakan di nomor satunya begini. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Tuhan, muncul nabi-nabi palsu. Sekarang juga di tengah-tengah kamu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, jadi sekarang itu selalu berbicara abad pertama. Penyesat itu abad pertama. Nabi palsu itu abad pertama. Antikristus itu abad pertama. Semuanya di abad pertama. Dan yang datang memakai nama Yesus itu juga abad pertama. Nama Yesus dibawa ke barat, dibawa kemana-mana dari abad pertama. Menyesatkan banyak orang, di antaranya ya apa yang ada di Indonesia ini yang mengikuti agama penjajah. Memakai nama Yesus. Kalau Anda membawa kerajaan-kerajaan, Alhamdulillah, umat Islam datang dari luar masuk ke Nusantara tidak memakai nama Yesus. Sedangkan penjajah masuk ke Nusantara memakai nama Yesus. Sedangkan yang dimaksud penyesat di sana memakai nama Yesus. Sedangkan penjajah masuk ke Indonesia itu memakai nama Yesus. Orang-orang Hindu yang ada di pribumi ini pindah agama ke agama penjajah itu kan memakai nama Yesus. Semuanya karena memakai nama Yesus. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia di situ adalah Tuhan langit dan bumi. Orang Kristen itu diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi yang turun mengambil rupa daging. Mereka adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Itu pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ketika dikatakan di dalam kitabnya saudara, Yohanes 14:30, maksudnya Yesus di sini dia katakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia akan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, dan sekarang juga penguasa dunia itu telah ada. Sekarang itu di abad pertama. Di abad pertama. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang datang memakai nama Yesus, baik itu masuk ke dalam Yerusalem atau keluar dari Yerusalem, menyebar kepada seluruh bumi, itu hanya Kristen. Yang memakai nama Yesus itu Kristen. Tidak pernah Yesus mengatakan, berbahagialah akan datang banyak orang memakai namaku untuk menyelamatkan banyak orang. Enggak. Yesus mengatakan datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Dan yang pergi ke seluruh penjuru bumi memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Jadi penyesat yang banyak itu adalah dari gereja. Bukan di masjid. Untunglah kamu ya. Oke, untunglah kau yang bilang masjidnya itu jangan aku ya. Kalau aku nggak mau bilang itu. Baik. Kalau mungkin tadi aku tidak menunjukkan datanya, jadi sekarang aku tunjukkan datanya kawan-kawan ya. Supaya jangan kawan-kawan berpikir, anak Batak nggak jelas, anak Batak nggak jelas.
Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Jadi kalau di dalam iman Kristen itu memang jelas ya. Simbol perzinahan itu dituliskan seorang Arab. Ini dia bang. Supaya jangan dituduh menghujat ya ini ya. Seorang Arab di padang gurun. Jadi bukan kukarang-karang itu, gitu loh kawan-kawannya. Jangan nanti kalian bilang kukarang-karang. Makanya hati-hati kalian terhadap seorang Arab yang di Alkitab itu ya. Awas, negeri tercemar loh dengan jinah. Coba kita ulang. Tadi ya. Layangkanlah matamu ke bukit gundul di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Ya masalah selangkangan. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Ya kalau bukan kejahatan ya jinah. Itu aja, dua-dua itu aja. Apa itu kejahatan? Ya berbagai macam kejahatan. Haleluya, duar katanya kejahatan. Kalau enggak kejahatan ya jinah. Itu aja nanti. Jadi waspadalah terhadap seorang Arab di padang gurun yang dituliskan di Alkitab ini ya, bukan yang lain ya. Maksudnya yang di Alkitab ini, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka Injil itu kitab. Sorry saudaraku, Injil itu bukan kitab. Bukan. Kalau di dalam keyakinanmu cuma Injil itu kitab, ya sudah kita saling menghormati saja. Ya, kita saling menghormati saja. Di dalam iman kami, Injil itu bukan kitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri secara etimologi Evangelion. Itu arti Injil, gitu ya. Evangelion yang artinya kabar baik. Jadi Injil itu bukan kitab, saudaraku. Jangan paksakan imanmu ke iman kami, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya udah pernah kita bahas Juma. Kitab itu bukan Injil. Injil itu bukan kitab. Paham ya? Tetapi Injil itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Evangelion yang artinya kabar baik. Gitu ya. Semoga kau paham. Dan itu berasal dari bahasa Yunani. Maka ada satu kitab katanya ini tidak ada campur-campur bahasanya. Lah ternyata Injil itu ada di kitabnya dan berasal dari bahasa Yunani. Tapi nggak boleh kita tanya ini ya, awas ditangkap polisi nanti. Oke, itu tadi. Yang kedua, membawa namaku. Kalian yang membawanya loh. Kalau kami mana pernah membawa nama Yesus ke agama kalian, enggak. Kalian yang membawanya. Siapa nama Yesus kalian bawa-bawa? Aisyah. Kalian yang membawa nama Yesus. Kalau kami wajar karena kami itu orang Kristen. Kalian yang membawa-bawa nama Yesus. Kalian bilang, Aisyah. Namanya. Jelas ya? Perhatikan cuma biar bisa kau jawab. Kalian yang selalu membawa-bawa nama Yesus. Sekalipun kami tidak mau mengimaninya ya. Kalau kami ya wajar kami bawa nama Yesus. Kalian bawa-bawa juga. Tapi kalian ganti namanya menjadi Aisyah. Begitu. Semoga kalian kau paham Juma. Berikutnya penjajahan. Lalap lagi penjajahan. Enggak ada penjajah mengatasnamakan agama, bro. Kalau misi Belanda memberitakan firman Tuhan di Indonesia 350 tahun, oh itu kelamaan. Indonesia merdeka 1945, tidak ada lagi penjajahan. Jumlah orang Kristen 1%. Sekarang jumlah orang Kristen sudah 10%. Tanpa penjajahan. Jadi kalau Belanda menjajah Indonesia mengatasnamakan agama, nggak sampai 350 tahun, Indonesia ini udah Kristen. Jadi Indonesia itu menjajah saudara-saudaraku atas nama dagang, atas nama pemerintah mereka. Gitu ya, makanya kita mengenal itu organisasi dagang mereka itu, VOC. Adalah organisasi dagang mereka. Jadi tidak ada penjajah yang mengatasnamakan agama. Di penjajah di negara manapun itu juga akan pernah ada. Di mana-mana penjajah itu murni politik. Sekali lagi, di mana-mana penjajah itu murni politik untuk menguasai satu wilayah tertentu. Itu, silakan. Oke, baik. Jadi
Saudara, ketika saudara mengatakan Arab itu sebagai pezina, buktinya itu tidak tergenapi kalau itu yang Anda. Saya minta nanti Anda buktikan lagi, Anda selami lagi data yang Anda bawa itu. Habis itu Anda jelaskan apakah tuduhan itu sebagai pezina si Arab ini. Tamer. Oke, sudah. Nah, jadi Anda tunjukkan di situ, apakah di situ berbicara tentang nabi palsu yang Anda bahas tadi di kitab Yeremia. Karena di data 15-nya jelas, nabi yang dimaksud itu adalah yang di Yeremia, kan gitu. Anda nggak membantah data-data saya, bahwa antikristus itu datangnya di abad pertama, bukan di abad ke-7. Tapi di abad pertama, sekarang itu berarti ada masa itu. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen. Justru orang Kristen belum datang tuh. Nanti orang Kristen datang memakai nama Yesus. Kalau Anda mengatakan, kami umat Islam datang membawa nama Yesus, kapan kami bawa nama Yesus? Kapan? Kalau kami bawa nama Yesus, orang itu kemana? Ke masjid. Bukankah yang datang membawa nama Yesus itu menghantarkan orang ke gereja? Kenapa jadi kami yang tertuduh? Sementara yang menyembah Yesus, yang mengatakan Yesus itu adalah Dia Sang Tuhan itu kan kalian, bukan kami umat Islam. Justru kedatangan Islam untuk menghentikan orang banyak ini agar tidak menyesatkan dunia. Jangan memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak. Itu fakta, itu real. Nah, Anda nggak bisa membantah di situ. Yesusnya mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Islam di luar, Kristen di luar. Nah, siapa di antara dua bangsa ini, dua kelompok ini, yang menyebar ke seluruh bumi dengan melakukan penjajahan, setelah orang dalam ketakutan, dalam kecaman, terancam, kelaparan, muncul misionaris, pakai nama Yesus. Contoh misalnya di Makassar ini, datang Belanda, menghujani Makassar dengan peluru. Sisa-sisa yang mati, yang hidup, akan kelaparan, ketakutan, mencekam. Datanglah mereka membawa misionaris untuk membaptis orang-orang yang dalam keadaan takut. Di mana suaminya pada meninggal, dibom oleh Belanda. Di mana anak-anaknya menjadi yatim karena orang tuanya dibunuh oleh Belanda. Yang agamanya Kristen. Setelah itu, mereka digiring, dibaptis, menjaga gereja. Makanya warisan peninggalan Belanda yang datang ke Nusantara itu apa namanya? Masjid. Gereja. Lembaga yang diwariskan penjajah apa namanya? RAI, Lembaga Bible Indonesia. Mereka yang membawa nama Yesus masuk ke Nusantara. Bukan orang Arab. Jadi Anda harus fokus kepada materi. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mau di situ Bani Israel. Siapa yang datang pada saat itu memakai nama Yesus kepada Bani Israel? Islam kah? Umatnya Nabi Muhammad kah? Umatnya Nabi Muhammad abad ke-7. Yang datang kepada orang Yahudi memakai nama Yesus hanya Romawi. Tentara Romawi menghancurkan Yerusalem, memakai nama Yesus. Kenapa Anda loncat ke abad ke-7? Antikristusnya itu ada di abad pertama. Sekarang, contoh. Ini tolong Anda jawab nanti ya. Di dalam 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di antara kamu ada pengajar-pengajar. Sekarang itu kapan? Petrus ditulis kapan? Sekarang ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang memasukkan ajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Jadi saya kasih contoh ya. Ini kitabnya Yahudi nih. Ini kitab Tanak. Coba lihat saya. Lihat saya bang, lihat saya. Ini kitab Tanak, kitabnya Yahudi. Tiba-tiba ada yang memasukkan kitab baru di abad pertama, masuk bergabung begini, menjadi satu kitab ke dalam kitabnya Yahudi. Siapa ini? Demikian juga sekarang ada pembinasa keji yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan.
Siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Sehingga sekarang ada disebut PL, ada disebut PB. Ini PB ini, siapa yang masukkan ke dalam kitabnya Yahudi? Inilah yang dipakai orang-orang banyak itu untuk membinasakan banyak orang. Sekarang juga ada penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam kitabnya orang Yahudi di abad pertama? Jawab itu, jawab. Silakan. Sekarang kita baca 2 Petrus 2 tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu itu ya. Saya putar kamera dulu. Kita lihat kawan-kawannya, Bang Juma tadi yang bawa datanya ya, bukan aku. Jadi jangan aku kalian marahi gitu ya. Ini dia. Sebentar. Oke. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan, atau kita baca satu perikop dari ayat 1 lah. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ini bicara yang palsu kawan-kawan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi saudaraku, kita sebenarnya kayak mana lah aku bilang, nggak ada itu. Kalaupun pendeta itu guru palsu, nggak ada itu yang pergi ke goa, nggak ada. Karena di dalam ayat 4 itu dikaitkan dengan goa yang gelap. Gimana itu ceritanya? Nggak ada itu. Kalau dari Kristen, nabi-nabi palsu itu, nggak ada itu nabi orang Kristen datang dari dalam goa, nggak ada. Coba kita ulang ya. Jadi jangan kawan-kawan, anak Batak mengarang-ngarang, enggak. Tadi kau membawa datanya 2 Petrus 2, tapi sayang tidak kelihatan ya. Tolong bantu kawan-kawan tap-tap layar. Ayo semua teman-teman Kristen bantu tap-tap layar biar, tapi tidak ada gunanya kutunjukkan ya, karena memang tidak kelihatan. Artinya di dalam ayat 4 itu dikatakan dikaitkan dengan goa. Di atas memang betul nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Baca ayat 4-nya dikaitkan dengan goa. Nggak ada itu pendeta yang pergi ke goa dan segala macam, nggak ada itu. Pahamnya saudara-saudaraku ya? Nah, itu dia. Lalu, apa tadi kau bilang? Penjajah. Aduh, bolak-balik lagi ke penjajah. Nggak ada penjajahan atas nama agama, saudaraku. Dimanapun di dunia ini, tidak ada penjajahan atas nama agama. Lalu kau tadi mengatakan bahwa peninggalan Belanda itu gereja. Is okay, mungkin ada gereja peninggalan Belanda, tapi jangan hanya gerejanya lihat. Istana-istana pun peninggalan Belanda. Maksudmu istana Bogor itu siapa yang bangun? Nah, seperti jembatan-jembatan lain, nggak usah lah istana, terlalu sensitif nanti kalau kita bahas itu. Jembatan-jembatan yang kita nikmati di Indonesia ini masih banyak jembatan Belanda. Contoh seperti di kota Medan. Pendiri kota Medan, wali kota Medan pertama itu kan orang Belanda. Jadi jangan hanya mengambil yang buruknya saja. Bahwa Belanda juga meninggalkan sesuatu yang baik, yang berguna bagi bangsa kita. Itu tadi. Lalu apa tadi kau bahas lagi? Yang membawa nama Yesus. Sudahlah, kalau kau tidak mengakui apa aku bilang. Karena aku kan nggak bisa membahas kitabmu. Kan nggak bisa aku membahas kitabmu. Kalau seandainya aku bisa membahas kitabmu, udah aku bacakan itu. Bahwa yang membawa nama Yesus itu kan kalian nanti di akhir zaman, siapa yang akan datang. Kan itu maksud Yesus. Yang datang di akhir zaman nanti siapa? Kalian yang katanya mematahkan apa itu sama membunuh yang sayang.
Tapi maaflah seperti itu. Artinya kami membawa nama Yesus benar, tapi untuk kebaikan. Tapi dikatakan kata Yesus, banyak orang yang akan membawa namaku. Lihatlah pada akhir zaman. Entah siapa nanti ya yang membawa nama Yesus. Katanya mau mematahkan cangkul atau mau ngapain itu. Atau membonoi angsa. Paham ya saudaraku ya? Jadi akui sajalah bahwa kalianlah yang akan membawa nama Yesus itu. Tapi kalian ganti namanya. Yesus jadi apa itu? Penonton mungkin lebih tahu lah. Ya, penonton udah tahu itu. Yang akan datang nanti membawa nama Yesus, katanya mematahkan apa, lupa saya lah entah apa itu. Seperti itu saudaraku. Sorry kawan-kawan ya, yang ku bahas kitab suci ku loh. Nggak ada ku sebutkan ya, jangan nanti kalian pula memotong-motong video ini dan lain-lain. Jadi memang tertulis Arab di situ Juma. Tertulis di situ Arab. Karena kenapa nggak kutunjukkan tadi? Karena tertutup. Tapi biarpun kayak gitu, kasih aku waktu sebentar ya, biar kutunjukkan ya. Sebentar ya. Tertulis di situ Arab, saudaraku. Bukan ku karang-karang itu. Ini ya, aku putar dulu kameraku ya. Izin ya minta waktunya sedikit ya, Bang. Nah, ini dia. Tertulis Arab di situ, bukan ku tambah-tambahin. Nah. Ya, coba aku baca lagi. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Itu yang tertulis saudaraku. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi yang ada nih sekarang, justru kamu melemparkan tuduhan bahwa yang akan datang nanti memakai nama Yesus, yaitu Nabi Isa katanya. Berarti Anda sudah akui bahwa Isa itu Yesus gitu. Ini orang Kristen giliran kena tabok, Isa Yesus. Di situ jelas-jelas akan datang memakai nama. Terus Anda membawa lagi 2 Petrus 2 lengkap goa. Anda tahu nggak ceritanya tuh di dalam Yohanes 20? Mayat dimasukkan ke dalam goa, tiba-tiba di situ ada malaikat. Apa tadi malaikat dilemparkan kemana tadi di Petrus? Tiba-tiba di dalam kuburan itu yang berbentuk goa itu ada 2 malaikat. Anda menjawab sendiri. Setelah mayat ini ketemu dengan malaikat itu, tiba-tiba dia jadi Tuhan mayatnya. Menghilang. Mayat menghilang dari kubur, dikerumuni malaikat-malaikat. Anda mengatakan iblis turun di goa menjadi malaikat. Malaikatnya turun di dalam goa. Di goa-goa yang gelap. Lah, mayat Yesus yang kau tuhankan itu disimpan di goa. Datanglah malaikat-malaikat di situ. Bertemu dengan Maria. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang menuhankannya. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang memakai nama Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada mayat yang keluar dari gua tadi. Siapakah yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis. Anda mengatakan bahwa malaikat itu yang adalah iblis itu dilemparkan ke gua-gua. Nah, kena deh. Kenapa kena? Karena sekarang juga di tengah-tengahmu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Itu kapan? Saat itu kan, dan Bibelmu masuk setelah keluar dari goa, Bibelnya Yahudi yang tadinya utuh kitab tanah, tiba-tiba saja dimasukkan pengajaran baru masuk ke dalam yang membinasakan orang. Akibat apa? Akibat dari goa. Sebelum dari goa tidak ada itu penambahan. Yesus mengajar kepada Bani Israel tidak ada penambahan kitab. Tetap aja kitab orang Yahudi tidak ada penambahan. Begitu ada makhluk keluar dari goa, di situ banyak malaikat, tiba-tiba saja pengajar-pengajar yang didatangi oleh makhluk ini membuat karangan-karangan, disebutlah perjanjian baru, dimasukkanlah ke dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi yang menggenapi memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam kitabnya Yahudi siapa? Kok ada kitab baru di situ? Ada Roma, Galatia, Filipi, Lukas, apa itu? Kok tiba-tiba masuk di kitabnya Yahudi?
Sementara kitab Yahudi menerangkan di Yesaya, di Ulangan 4, jangan kau menambahi. Kenapa ada penambahan? Siapa yang menambahkan? Siapa yang perintahkan menambahi? Kitabnya orang. Menggenapi 2 Petrus 2 yang tadi. Jadi semuanya kena. Mau lari kemanapun, kalian yang kena. Karena kalian yang datang dan pergi memakai nama Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Di Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana Nabi Isa diajarkan bahwa dia itu adalah Allah. Justru Islam datang meluruskan tuduhan kalian bahwa Tuhan turun menjadi manusia. Tidak ada umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu adalah Allah. Sedangkan orang Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Bapa, Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti yang menggenapi adalah yang menganggap Yesus adalah Tuhan langit bumi. Mereka datang, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dia adalah Tuhan langit dan bumi. Siapa ajaran itu? Siapa yang mengajarkan Yesus adalah Khalik langit dan bumi? Kan kalian. Bukan umat Islam. Sejak kapan umat Islam mengajarkan Nabi Isa adalah Allah, Tuhan langit dan bumi? Enggak ada. Akan datang banyak penyesat, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Khalik langit bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi enggak, Islam apa lagi? Cuman Kristen. Kristen yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan tuduh yang lain. Terima aja kenyataannya. Silakan. Oke, sekarang kita uji yang mengatakan Yesus itu Allah. Apakah orang Kristen atau Yesus sendiri gitu ya. Jadi kawan-kawan, silakan sebentar ya. Kuputar dulu kamera. Nah ini dia. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini siapa dia? Nah, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi udah jelas ya bahwa Yesuslah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Atau kita lihat lagi di dalam sebentar ya. Ini dia, aku putar aja lah kamera ya, biar jangan terkesan asumsi kawan-kawan ya. Ini dia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus yang ngomong ya, bahwa Yesus itu adalah Allah. Lanjut kawan-kawan. Kita lihat lagi. Apa orang Kristen yang mengarang-arang atau siapa ya yang mengarang-arang ya? Ini dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, itu Yesus lagi yang ngomong ya saudaraku ya. Jelas ya, bukan kami yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi Allah sendiri yang mengatakannya. Kita tunjukkan lagi. Ini dia, kita lihat lagi. Ini dia. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kata Yesus ya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sendiri yang bilang berdasarkan kitab suci. Lalu kita lihat lagi. Ini dia, Yohanes 1 ayat 29 kawan-kawan ya. Ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus menghapus dosa dunia. Lagi. Sebentar.
Aku putar kamera lagi ini ya. Sebentar ya kawan-kawan ya. Nah ini dia. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya saudaraku, bukan kami orang Kristen yang ngarang-ngarang Yesus itu adalah Allah. Tapi Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa dia adalah Allah gitu. Baik. Lalu kau mengatakan, apakah kau menganggap Isa itu Yesus? Yang menganggap Isa itu Yesus bukan kami. Menolak bahwa Isa itu bukan Yesus. Yang selalu beranggapan kalau Isa itu adalah Yesus. Sekarang gini aja lah, kita bikinlah sayembara antara kita berdua, jawab nanti. Satu pertanyaan untuk kita berdua. Pertanyaannya adalah, apakah Isa itu adalah Yesus? Anak Batak menjawab, tidak. Sekarang ku tanya sama Juma, apakah Isa itu adalah Yesus? Jawab nanti ya Juma ya. Supaya ketahuan ini siapa yang bawa-bawa nama Yesus ini. Sekali lagi, Isa adalah Yesus? Anak Batak menjawab, tidak. Pertanyaan yang sama, kuserahkan kepada Juma. Apakah Isa adalah Yesus? Hati-hati Juma menjawabnya itu nanti. Awas kau jadi blunder gitu ya. Artinya aku sudah menjawab tidak ya. Bahwa bukan aku yang membawa nama Yesus itu. Yang nanti pada akhir zaman katanya mau mematahkan cangkol atau mematahkan apa itu sama membunuh angsa. Membunuh angsa dan segala macam. Baik. Oke. Artinya gini saudaraku. Kristen disebarkan supaya kita jauh lebih mengasihi sesama manusia. Sama seperti agama-agama yang lain lah. Ya maaf kecuali ada itu. Maka lihatlah kualitasnya di dunia ini. Negara-negara Kristen itu penuh kasih. Kalau kita melihat di negara-negara Arab bahwa terjadi peperangan, kekerasan, maka mereka itu mengungsi ke negara Kristen. Apakah mereka mengungsi ke Afghanistan? Mana mau mereka. Apakah mereka mengungsi ke Arab Saudi? Mana mau orang Arab Saudi. Apakah mereka mengungsi ke Mesir? Mana mau orang Mesir. Hanya negara-negara Kristen, saudaraku, yang mengajarkan kebaikan. Itu fakta, saudara. Dan berkat-berkat di dunia ini pun hampir rata-rata berasal dari Kristen. Itu bisa kita lihat langsung. Jadi saudaraku, Kristen itu bukan sesuatu yang menakutkan. Agama Kristen itu adalah agama yang penuh dengan kasih. Bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi. Orang Kristen itu nggak pernah bikin ribut. Contoh seperti di Indonesia ini nggak pernah. Apakah orang Kristen, haleluya, bubarkan tempat ibadahnya? Nggak pernah itu, saudara. Jadi kawan-kawan tidak usah terlalu ketakutan kalau agama Kristen itu disiarkan gitu. Paham saudaraku ya? Sekali lagi, agama Kristen itu mengutamakan kasih. Ingat, sekali lagi terakhir. Agama Kristen itu mengutamakan kasih. Jangan kalian takut untuk memeluk agama Kristen. Karena itu adalah agama kebaikan dan kebenaran. Itu. Oke, baik. Kalau kita mengajarkan kasih, tetapi kenapa Yesus menubuatkan menyesatkan banyak orang kan gitu. Jangan mau teman-teman, karena itu agama yang menyesatkan. Nah ini kita lihat ya, saya balik kamera saya dulu. Saya balik kamera saya teman-teman, kita buktikan apakah betul yang dituduhkan Yeremia 23. Nih ya, ini tidak ada berbicara nabi palsu di sini. Di sini diterangkan, ia berkata jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan istrinya pergi meninggalkannya dan menjadi istri laki-laki lain, akankah suami yang pertama kembali kepadanya? Bukankah tanah itu masih najis? Engkau telah bersinah. Engkau di sini siapa? Bani Israel. Nomor 32. Nomor 2. Angkatlah matamu ke bukit-bukit, ya. Di situ dikatakan angkatlah matamu ke bukit-bukit yang gundul dan lihatlah di mana engkau belum tidur. Engkau telah duduk di pinggir jalan menunggu kekasih-kekasihmu seperti seorang Arab. Titik. Jadi dia menunggu di pinggir jalan seperti orang menunggu kekasihnya, seperti orang Arab.
Tidak ada di situ disebut bahwa itu nabi palsu di padang lalu dikatakan di padang gurun titik. Engkau telah menajiskan tanah itu dengan persinahanmu dan dengan kejahatanmu. Engkau di situ siapa? Orang Arab atau orang Israel? Orang Israel. Nomor 4. Kita masuk nomor 3. Nomor 3 kita masuk ya. Karena itu hujan ditahan dan akhir tidak datang. Tidak datang, tetapi dahimu adalah dahi seorang pelacur. Siapa itu? Siapa itu dahi pelacur? Siapa? Dahi pelacur siapa? Orang Israel. Pelacur itu orang Israel. Dan engkau tidak mengenal rasa malu. Siapa? Orang Arab ya? Bukan, orang Israel. Bukankah engkau siapa? Orang Arab? Bukan. Engkau adalah pelaku. Baru saja memanggil ayahku. Engkau adalah sahabatku sejak masa mudaku. Nomor 5. Nomor 5 kita baca. Apakah akan marah selamanya? Apakah ia akan menyimpan amarah selamanya? Engkau telah mengatakan, istri, engkau telah mengatakan ini, tetapi engkau telah melakukan segala kejahatan yang dapat engkau lakukan. Engkau di siapa? Engkau siapa? Israel. Nah, sedangkan nabi-nabi palsu, kita lihat di Yeremia 23. Ini baru membahas nabi palsu. Kita baca nomor 15-nya. Dikatakan apa nomor 15-nya nabi palsu? Sorry. Maaf. Kekalahan saya nih kalau main data begitu. Karena engkau, karena itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuh. Demikianlah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi. Mengenai para nabi. Sesungguhnya aku akan memberi mereka empedu dan mereka akan meminum empedu. Ya kan? Sebab dari para nabi Yerusalem, daripada nabi Yerusalem, ini Yerusalem ya, daripada nabi Yerusalem, kejahatan telah menyebar ke seluruh negeri. Dari mana nabinya? Dari Arab ya? Oh, dari Arab. Baru tahu aku bang. Jadi dari para nabi Yerusalem, jelas itu dari Yerusalem nabinya. Oke, Kristen dari mana? Dari Yerusalem. Kemudian, ketika tadi Anda membaca banyak data, Anda membuktikan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan sendiri. Yohanes 10:30. Yesus itu Tuhan sendiri. Berarti sudah tergenapi kan? Yang mengajarkan Yesus kekulah dia kan kalian kan? Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan itu sendiri. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan Yesus mengatakan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan adalah, aku ini rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kalian mengajarkan dia Tuhan. Berarti yang menggenapi banyak orang penyesat itu adalah kalian. Terjawab sudah. Oke? Lu ketawa-ketawa aja ya. Awas mencapai udaramu cuma. Udah kelihatan kau emosi. Udah kelihatan emosi. Santai aja kali. Santai. Masa saya menang saya emosi? Gila itu. Cuman saya nggak bisa, nggak terbiasa menunjukkan data gitu. Hal-hal yang sudah kuhafal jadi mumet jadinya kalau tunjukkan data. Saya cuma ingin khusus kamu, sampai dulu. Khusus kamu di Yeremia 3 tadi itu tidak membahas nabi palsu. Justru di situ engkau segala kejahatanmu engkau itu Yerusalem dan agamamu berasal dari sana. Oke, pahami itu. Sekarang kita coba baca ya. Aku bikin tamernya dulu.
Layangkanlah matamu ke bukit-bukit Gundul. Di situ siapa? Bangsa Israel. Dan Ya. lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Engkau di situ siapa? Bangsa Israel. Di Ya. pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Engkau di situ siapa? Bangsa Israel. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau Ya. telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Paham? Engkau. Ya, engkau. Ya, Cun, matikan mic-mu, matikan mic. Engkau siapa? Matikan mic. Jangan panik cuma. Oke. Engkau di situ Israel, tetapi perumpamaan tentang kejahatan itu seorang Arab di padang gurun loh. Paham nggak kau? Contoh. Andai kan aku orang tuamu. Juma anakku, jangan kau bandal seperti anak Batak. Artinya perumpamaan tentang perzinahan itu seorang Arab di padang gurun loh. Ngerti nggak pelajaran kelas 4 SD? Anggaplah aku orang tuamu. Juma jangan kau bandal ya nak, rajin kau sekolah ya. Nanti kalau kau nggak sekolah seperti anak Batak nanti, ya gitu. Jadi engkau di situ bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat perumpamaan tentang pezina itu seorang Arab di padang gurun. Masa nggak tahu sih pelajaran kelas 4 SD? Aku ulang nih. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit Gundul. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Artinya perumpamaan tentang orang jahat itu Tuhan melibatkan seorang Arab di padang gurun itu loh. Kalau itu pun nggak ngerti Bang Juma, nggak ngerti lagi aku. Sekarang kita kembali lagi Yeremia 23:15 ya. Yeremia 23:15 ya saudaraku ya, ini dia. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Itu yang tertulis. Kayak mana mau aku bikin ini? Lalu kau mengatakan, oh ini bukan mengenai nabi palsu. Kita baca sajalah ayat 9 lah ya, satu berikut. Nabi palsu, Bang. Tentang nabi palsu ini Bang Juma. Menentang nabi-nabi palsu. Ayat 9, mengenai para nabi itu hancur hatiku. Ayat 10. Negeri telah penuh dengan zina, ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam, ayat 12. Sebab itu jalan mereka akan seperti, ayat 13. Di kalangan para nabi Samaria, ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Nabi mana? Nabi yang di atas, nabi palsu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun yang tertulis saudaraku. Nah. Ya, aku nggak tahu lah ya. Aku cuma membaca kitab suci ke bawah nabi palsu itu diracun ini ya. Minum racun ini ya. Mi, nu tambah m num, minum. Ra cu tambah n cun, racun. Itu yang tertulis saudaraku ya. Jadi jangan pindah. Oh itu bukan tentang nabi palsu. Oh itu bukan tentang nabi palsu. Nah, baca dari atas itu memang tentang nabi palsu. Lalu, itu tadi. Pertanyaanku yang satu itu Juma, ada satu pertanyaan ini. Menurut anak Batak, apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab, tidak. Yesus itu bukan Isa. Sekarang tanya Bang Juma nih. Menurut Bang Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita siapa nanti yang membawa nama Yesus ini. Biar tahu kita. Menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Dijawab dong saudaraku. Gitu ya. Menurut anak Batak, apakah Yesus itu Isa? Bukan. Nah, menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita siapa yang bawa nama Yesus, gitu ya. Baru berikutnya, itu tadi sudah, akulah dia. Akan banyak orang yang datang mengatakan, akulah dia Tuhan. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gitu ya. Bahkan Yesus sendiri berkata, dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Yesus yang ngomong loh. Dalam Yohanes 13 ayat 13, benar katamu sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu memang tidak marah disebut Tuhan itu, saudaraku, yang bisa aku jelaskan.
Tapi jawab dulu ya, biar tahu kita siapa yang bawa nama Yesus itu, penyesat itu. Jawab dulu ya. Menurut anak Batak, Yesus itu adalah Nabi Isa? Bukan. Yesus bukan Nabi Isa. Menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita nanti siapa penyesat yang bawa-bawa nama Yesus itu. Silakan dijawab, saudara. Apakah Yesus itu Isa? Bukan. Makanya nggak ada masjid yang tertulis Masjid Yesus. Yang ada gereja Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan Kristen. Pahami itu. Tidak ada terjemahan Al-Quran yang menerangkan bahwasanya Isa, Yesus, Isa. Di Indonesia khususnya ya, berarti tidak ada pengakuan. Nah itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian, yang mau menyamakan Isa dengan Yesus, itu Kristen. Pertama, Nabi Isa menerangkan dirinya dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani Alkitab. Bible dari luar dibawa penjajah masuk ke Nusantara menggunakan sebutan Alkitab. Menyamakan diri, aduh malu. Kemudian Nabi Isa itu mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Bibelnya Belanda ketika menjajah di Nusantara, dia doktrin lagi tuh. Dia sebutkan Bible menjadi Injil. Coba, tidak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani itu, nggak ada. Jadi yang ada di bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Sedangkan Injil, apa artinya Injil dalam bahasa Arab? Kemudian, saya ingin menunjukkan sebuah data di dalam pengetahuan kita sebagai anak bangsa terkait dengan Yeremia yang tadi ya. Dalam Yeremia, ini kita lihat. Yeremia 3, nih. Ini Septuagint yang lebih tua ya. Lebih tua daripada terjemahan yang ada di Indonesia. Ini. Dalam naskah Septuaginta, terjemahan perjanjian lama, ini dia. Yeremia 3:2 ini bukan Arab, tapi burung gagak. Nih, burung gagak nih. Burung gagak. Nih. Septuaginta ini lebih tua daripada kitabnya orang Indonesia. Septuagint ini ada di abad 3 sebelum Masehi, bahasanya udah diganti, dipakai. Abad pertama, abad kedua, ketiga, sampai keempat dibukukan dia. Digabung dengan PB. Jadi burung gagak. Jadi kalau Arabi dimaksud di situ, dalam tradisi Yahudi, bukan orang Arab, tapi pengintai. Orang yang mengintai, bukan orang Arab. Itu yang pertama. Terus yang Anda harus pahami, di Yeremia 3 tadi, Yeremia tadi itu, di situ dikatakan, di data yang Anda bawa, ini kutunjukkan lagi ya. Yeremia 3. Ini. Apa yang dikatakan di sana? Angkatlah matamu ke bukit-bukit. Ke bukit-bukit yang gersang. Dan lihatlah, di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa? Di pinggir jalan. Engkau duduk menunggu kekasihmu seperti orang Arab di padang gurun. Maksudnya sini burung gagak di padang gurun. Engkau telah menajiskan. Engkau di sini siapa? Mana nabi palsunya? Hanya gara-gara ada kata orang Arab. Sementara di situ adalah burung gagak. Ayo. Jelas nih, angkatlah matamu di bukit-bukit yang gersang dan lihatlah di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa. Di pinggir jalan engkau duduk menunggu kekasihmu seperti orang Arab di padang gurun. Itu terjemahan di mana? Terjemahan di mana itu? Terjemahan di Indonesia kan? Terjemahan di Indonesia kan? Kalau di Septuaginta, apakah seperti itu? Ya enggak dong.
harus menggunakan yang lebih tua, burung gagak. Harusnya terjemahnya begini, angkatlah matamu ke bukit-bukit yang gersang dan lihatlah di mana engkau belum tidur dengan siapa di pinggir jalan. Engkau duduk menunggu kekasihmu seperti burung gagak di padang gurun. Itu baru betul. Nah, sekarang pun kalau Anda baca Yeremia ini tidak ada hubungannya dengan nabi palsu, gak ada. Gak ada hubungannya dengan nabi palsu gitu loh. Kemudian, sabar dulu, Anda tadi minta waktu kan, sekarang saya minta waktu. Kemudian Anda mengatakan tadi bahwa Nabi itu mati diracun. Anda baca di dalam Yohanes 19 nomor 30. Yang kamu sembah itu minum anggur asam, langsung mati. Dan ingat, kalaupun Anda menggunakan Yeremia di sana, Yeremia 23 nabi-nabi palsu. Kan nabi palsunya dari Yerusalem. 2 Petrus 2, sebagaimana di tengah-tengah umat Elohim, muncul nabi-nabi palsu. Di tengah-tengah umat Elohim itu mana? Arab atau di Yerusalem? 2 Petrus 2, di tengah-tengah umat Elohim, muncul nabi-nabi palsu. Umat Elohim itu yang mana? Arab atau Yerusalem? Yerusalem. Jadi, kembali kepada tema pertanyaan saya, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Islam atau Kristen? Jawab itu ya, jawab. Silakan. Silakan buka mic-nya. Pertanyaan saya, orang banyak yang mengatakan Ya. Yesus itu adalah Tuhan, Oke. menyesatkan banyak orang, itu siapa? Silakan. Oke. Ada membahas agama Islam ya. Jangan kalian salah sangka ya. Mana aku bahas agama Islam dari tadi? Nggak ada. Membahas agama kitab suci Al-Quran pun aku nggak ada. Kitab suciku yang aku bahas gitu ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas ke pasikan negeri, telah meluas ke pasikan ke seluruh negeri, termasuk negeri Wakanda. Begitu. Seluruh negeri loh. Coba saya ulang ya, mohon disimak. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kepasikan ke seluruh negeri. Gitu ya. Matikan mic-nya bang, matikan mic-nya. Ke seluruh negeri, termasuk negeri Wakanda. Jadi seluruh negeri saudaraku ya. Jadi jangan kawan-kawan merasa baru Yeremia 3 ayat 2. Ketawa aku tadi, tapi takut dianggap nanti nggak menghargai kan. Burung hantu juga kau bilang. Kau protes kitab kami saudaraku. Ini kitab suci kami, apa mau ku bilang? Demolah LAI. Mau ku bilang. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang burung hantu di padang gurun. Enggak cocok. Enggak masuk ini. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti burung hantu di padang gurun. Kapan burung hantu? Artinya tertulis di situ saudaraku. Arab. Kalau kalian merasa tersakiti, ya udah demo LAI. Demo kelilingi LAI. Oh, jadi keluar-keluar anak Batak, jangan tulis di situ seorang Arab di padang gurun. Demo. Jadi jangan kau salah-salahkan kitab suci kami. Tertulis di situ Arab, bukan burung hantu. Burung apanya tadi kau bilang? Lupa aku lah. Artinya, awas. Pokoknya aku membahas agamaku loh gitu. Jadi jangan salahkan aku yang tertulis di situ seorang Arab di padang gurun. Baik. Lalu tentu pertanyaan tadi. Apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab tidak. Gitu ya. Lalu ditanyakan kepada Juma. Apakah Yesus itu Isa? Juma menjawab tidak.
Ya sudahlah. Tapi awas di sidang kau Juma. Masa kau bilang Yesus bukan Isa? Tapi ya sudahlah supaya kau selamat loh dari pernyataan tadi itu kan. Yang penting kan dalam perdebatan ini kau bisa menang argumen kan begitu. Sekalipun kau sudah membantah imanmu dengan mengatakan Yesus itu bukan Isa. Kan kayak gitu. Paham tidak? Kalau kau mengatakan Yesus Isa, ya berarti kan kaulah yang membawa nama Yesus itu kan nanti untuk mematahkan cangkul dan membunuh angsa pada akhir zaman nanti. Kan begitu. Tapi karena kau mengatakan Yesus bukan Isa, selamat kau. Dalam argumennya kau menang. Karena kau mengatakan Yesus itu bukan Isa. Tapi awas kau disidang teman satu agamamu. Karena seluruh umat agamamu mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa. Jadi inilah namanya kawan-kawan, maju kena, mundur kena. Begitu kau mengaku Yesus adalah Isa, kau kalah di dalam perdebatan ini. Ketika kau mengaku Yesus bukan Isa, kau belum kalah. Tapi kau akan disidang oleh orang-orang seagamamu gitu loh. Karena di dalam agamamu Isa itu kan Nabi ke-24 kan. Wah, matikan dulu mikmu, matikan dulu mikmu. Kau untuk menyembunyikan ketakutanmu kau bikin. Orang banyak yang datang memakai nama Yesus. Lah ini waktuku loh saudaraku. Ini waktuku, kenapa kau ketakutan? Makanya aku bilang kawan-kawan, sekalipun membahas Alkitab, cuma ini babak belur melawan anak Batak, baru membahas Alkitab loh. Belum dua arah loh. Kalau dua arah aku nggak mau ya, takut ditangkap polisi. Sekalipun membahas Alkitab, dia akan babak belur menghadapi anak Batak. Lihatlah kawan-kawan menyaksikan sendiri kan. Belum dua arah ya. Belum dua arah. Masih satu arah saja udah babak belur. Itu saudaraku. Oke, baik. Teman-teman saksikan, lihat pandangannya ke saya ya. Oke, siap. Saya lihat, kita buktikan kelicikan Lembaga Bible Indonesia. Kita buktikan di sini. Ini kita masuk ke tema terjemahan. Terjemahan Ibrani Indonesia. Kita ketik ini Indonesia. Ini Ibrani. Kita tulis burung gagak. Apa bahasa Ibraninya? Nih, burung gagak. Tuh. Ibraninya apa teman? Teng teng teng. Tuh. Arab. Ain. Kemudian ada res dan apa ini? Huruf apa terakhirnya? Huruf apa terakhirnya? Hah? Huruf apa? Huruf apa? Ini orang Arab, orang Yahudi, kalau berbicara mengenai burung gagak, memang mereka menyebutkan Arab. Nih, ini Arab nih. Arab. Dia pakai ain. Nih, ain, sorry. Tuh. Arab. Tuh, ini bahasa Latinnya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat Latinnya. Tuh. Ini apa? Arab. Tuh. Burung gagak, jadi bukan bangsa Arab yang dimaksud di situ, Cak Ayu. Belajar lagi, makanya Septuaginta aku bilang lebih tua daripada bahasa Indonesia yang dibuat oleh LAI, lembaga yang telah menyesatkan terjemahan. Kenapa nggak diterjemahkan burung gagak? Karena ada Arab ingin dituduh di sana. Orang Arab ingin dituduh dibawa-bawa. Terus lucunya, Anda membawa Yeremia 23, Anda sudah baca. Diminumkan racun nabi-nabi yang dari Israel, Yerusalem, menyebar ke seluruh dunia. Ya itulah sampai ke Indonesia. Seluruh dunia dari Yerusalem. No, baca tuh, burung gagak tuh. Tuh. Sama seperti diurapi. Tidak diganti kemudian oleh orang-orang lembaga Bible, tidak diganti. Kalau dinobatkan ke Yesus, tidak diganti Kristusnya. Tapi kalau giliran yang diurapi itu adalah Saul, Harun, disebut orang yang diurapi. Tapi kalau Yesus, tetap aja Kristus ada. Itulah licik. Itu namanya licik.
Burung gagak karena ada Arab di situ, Arab diterjemahkan Arab. Supaya orang menganggap Arab itu pesina. Mana ada Arab pesina? Siapa yang pesina di Arab? Justru yang dikatakan pesina itu orang dari barat. Laki sama laki semuanya diambat. Pengikut nabi palsu. Nah gitu. Jadi kembali ke tema, Bung, kembali ke tema. Waspadalah, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jawab pertanyaan saya dengan singkat. Siapa orang banyak yang mengakui dan mengajarkan Yesus itu adalah Khalik langit bumi? Islam atau Kristen? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu aja. Sekali lagi saya katakan, siapa orang banyak, Yesus menasehati Bani Israel. Akan datang, wahai Bani Israel, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia sang pencipta langit dan bumi itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa orang banyak yang mengajarkan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul ke bumi? Mereka itulah yang menyesatkan banyak orang. Kamu harus jujur itu. Kamu harus jujur. Terkait Yesus dan Isa, sudah jelas-jelas orang Islam sedunia mengakui itu bukan Yesus. Isa itu bukan Yesus. Yesus itu adalah yang menggantikan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalib. Penggantinya Anda sebutkan Yesus yang kalian sembah. Itulah pengganti Nabi Isa. Kalau kami mengaku Yesus adalah Nabi Isa, berarti umat Islam bodoh. Karena dia telah mengatakan bahwa Nabi Isa disalib. Nabi Isa tidak disalib, yang menggantikan Yesus. Yang disalib Yesus, Nabi Isa terangkat. Islam mana yang mengatakan? Islam mana yang mengatakan bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang kalian sembah di gereja? Islam mana yang mengatakan itu? Justru yang kalian sembah bernama Yesus itulah pengganti Nabi Isa. Nabi Isa terangkat yang menggantikan Yesus. Jelas sekali kok. Jadi pertanyaan saya tolong jawab. Jawab pertanyaan saya. Oke, Siapa banyak orang yang datang memakai nama Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan, mereka menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya. Aku jawab sebenarnya. Baik, langsung bukakan saja datanya ya kawan-kawannya. Yang mengatakan Isa itu Yesus adalah modus, katanya urusan mulai itu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang aku kasih pertanyaan satu. Artinya pertanyaan yang pertama tadi kan sudah dijawab bahwa menurut Juma Yesus itu bukan Isa. Berarti Donditan sesat, kira-kira kayak gitulah ya. Ulama-ulama yang lain, ya maaflah jangan aku mengucapkan. Sekarang saya bertanya sama kau Juma, apakah kau percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Percaya tidak kau bahwa Yesus adalah Kristus? Ini menyangkut keselamatanmu. Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Ya aku jawab semula. Cuma bisa ditanya. Itu matikan dulu mikmu, Pertanyaan saya jawab. Iya, aku jawab saudaraku. Matikan dulu mikmu, jangan kepanasan. Yang panas itu kau. Saya bertanya, dari tadi saya bertanya loh. Nggak pernah ada kau jawab. Iya, yang kau tanyakan kan? Aku sudah jawab. Silakan. Saudaraku, ini tengok Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kan? Benar kan? Ini yang kau tanyakan kan? Sekali lagi, sebab banyak orang akan... Markus 13 nomor 6. Kalau ini jelas, ini udah saya hafal mati tuh. Itu Paulus in the gang. Iya, jadi yang mana yang kau tanyakan saudaraku? Aduh. Markus 13 nomor 6. Oke, Markus 13 ayat 6 ya. Oke. Aku langsung buka lagi kamera saudaraku ya.
banyak orang dengan namaku dan berkurang dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tidak ada itu orang Kristen yang mengaku Yesus, nggak ada. Gitu ya. Kalau ini menyangkut murid-murid Yesus kah atau orang Kristen, itu salah total. Karena di sini tidak ada orang Kristen yang mengaku Yesus. Akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang Kristen? Emang ada orang Kristen yang mengaku bahwa dia adalah Yesus? Nggak ada ya. Paham ya saudaraku ya? Itu tidak ada dan tidak benar itu. Jadi mohonlah supaya kita berdiskusi sehat. Jangan kita membelok-belokkan firman Tuhan yang sudah tertulis itu, saudara. Yang sudah tertulis, tertulis. Jangan kita tambahi yang tertulis. Jangan kita kurangi yang tertulis. Kalau Sekali lagi, sorry, bacakan kepada kawan-kawan. kalau Kristen itu artinya silakan. apa? Kalau Kristen itu artinya apa? Kristus, bukan mengaku Kristus. Pakai nama Kristus gak di situ? Bawa nama Kristus gak? Tidak mengaku sebagai Kristus. Iya, memakai namaku. Kristen itu memakai nama Yesusnya. Itulah dia kan. Dan berkata, Iya. Dia. Dia siapa? Kristen, siapa orang Kristen? Dia siapa? Mengaku bahwa dia adalah dia itu Yesus. Banyak. Di situ dikatakan, Oke. Anda jangan maknai seperti itu. Maknanya bukan begitu. Maknanya adalah akan datang banyak orang memakai. Cuma Akan datang banyak orang memakai namaku. Buktikan bahwa Kristen itu bukan memakai nama Yesus. Silakan. Di waktuku kau mau menjelaskan gitu loh. Timer loh saudaraku. Di waktu Tadi kamu matikan timer, banyak kau menjelaskan. Ada 3 menit. Kau memang licik kau ini. tidak ada matikan timer. Tidak jadi. Wait, Pak. Sudah kau ngomong. Silakan. Gitu ya. Silakan kau ngomong. Oke, siap. Gitu. Coba aku tunjukkan ya, saudaraku ya. Karena tadi dirimu tidak terima. Gitu. Ini dia. Sebentar ya. Seperti terganggu jaringanku, Bon. Akan datang banyak orang dan memakai namaku. Ingat ya, memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah dia. Artinya, akulah Yesus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, orang Kristen mengaku bahwa dia adalah Yesus. Memakai nama Yesus, iya. Tapi berkata, akulah dia itu. Akulah Yesus itu. Mana ada orang Kristen yang mengaku Yesus? Nggak ada itu, saudaraku. Satu-satunya menurut penelitianku setelah aku menyelidiki berbagai-bagai kitab suci. Izin Pak Polisi. Setelah aku menyelidiki berbagai-bagai kitab suci, ada satu nanti yang mengaku Yesus. Katanya dia datang untuk mematahkan apalah itu sama membonoi. Nanti pada akhir zaman itu. Itulah itu. Hanya dia yang mengaku bahwa dia adalah Yesus. Akulah Yesus pada akhir zaman itu datang. Katanya mematahkan apalah itu jumpa saya lah. Paham ya kawan-kawannya? Jadi orang Kristen tidak pernah saudaraku mengaku Yesus. Tidak ada itu. Membawa nama Yesus, iya. Karena Yesus berkata. Kenapa kita membawa nama Yesus? Sebentar. Tunjukkan datanya kawan-kawannya. Ini dia ya. Sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa, maka kata mereka,
Artinya ia berkata tinggal sesaat saja dan kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan bersuka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya dipenuhilah sukacitamu. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tetapi saatnya dan lain-lain. Artinya saudaraku, kita belajar Alkitab bukan 1 tahun, 2 tahun, saudaraku. Bahwa kita memakai nama Yesus, itu perintah Tuhan Yesus. Gitu. Itu. Silakan Juma. Oke, baik. Jadi sudah sangat jelas. Kamu sudah mengakui memakai nama Yesus kan? Ya. Ya udah. Nama Yesus bukan mengaku Yesus kan? Iya, memang di situ tidak mengaku, tapi memakai nama. Kata memakai di situ juga itu tidak ada. Tidak ada kata memakai. Maksudnya tidak ada memakai. Dia tidak mengatakan bahwa memakai namaku di situ. Dia hanya mengatakan begini. Iya, coba. Akan datang banyak orang dengan... Kita baca saudaraku. Putar kameranya tunjukkan. Kameranya tunjukkan silakan. Oke. Lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia nih yang punya kerjaan. Lihat nih. Tunjukkan ya. Ini dikatakan akan datang banyak orang dengan memakai. Kata memakai ini tidak ada sebenarnya dalam bahasa aslinya. Dia hanya mengatakan begini. Akan datang banyak orang dengan namaku. Dengan namaku. Nih kita buktikan. Di sini. Ini ya teman-teman. Ini kata memakai. Ada nggak orang yang memakai namaku? Kita klik ini. Angka 3686. Lihat sini bang. Nih kita klik. Ada nggak? Onoma. Onoma ini nama. Mana kata memakai di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kata memakai. Jadi itu ada penambahan saja. Ini onoma ini. Penambahan. Jadi terjemahan yang sesungguhnya adalah akan datang banyak orang dengan namaku. Dengan namaku. Berarti kalian datang dengan nama Yesus kan? Dalam nama Yesus itu kerjaan kalian kan? Nah, itulah yang dimaksud. Akan datang banyak orang dengan namaku. Kristen datang dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu fakta. Dia akan menyesatkan banyak orang. Akan datang banyak orang dengan namaku. Dan berkata, akulah dia di situ maksudnya aku Yesus ini adalah dia Tuhan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah kalau Anda mengatakan itu adalah Nabi Isa itu cuma satu orang. Satu orang Nabi Isa saja yang akan turun ke bumi untuk meluruskan ajaran yang dibengkokkan. Akan datang Nabi Isa seorang, sedangkan yang dimaksud di situ banyak orang. Banyak orang yang siapa lagi? Yang pakai nama Yesus itu ya Kristen. Akan datang banyak orang dengan namaku. Dan berkata akulah dia. Mereka menyesatkan. Mereka. Bukan satu orang. Mereka menyesatkan banyak orang. Dari tadi saya katakan satu-satunya kelompok di luar Yahudi murid Yesus. Yang memakai nama Yesus. Keluar. Menyebar kemana-mana. Hanya Kristen. Nah, entry point-nya adalah menyesatkan banyak orang. Jadi mau kemana lagi perginya? Anda sudah mengakui.
Anda memakai namanya. Dan Anda memakai gelarnya. Kristen itu memakai gelar Yesus. Kalian menobatkan diri kalian dengan gelar Yesus. Kristen. Pengikut Kristus. Kalian pakai gelarnya. Berarti banyak orang yang menyesatkan itu ya kalian. Bukan siapa-siapa. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan yang lain. Kalian. Pengikut Kristus. Kalianlah itu. Yang menggunakan nama Yesus untuk menyebarkan agama kalian. Wajar kalau kami apologet Islam Indonesia hadir. Karena kami tidak ingin Indonesia menjadi penyesat. Kalau yang datang dengan nama Yesus, itu Kristen. Nubuatannya jelas. Akan datang banyak orang dengan namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan cara apa kalian menyesatkan? Kalian mengajarkan Yesus itulah dia sang Tuhan. Itulah yang kalian pakai. Kalian mengajak orang-orang memperkaos, memplesetkan ajaran Yesus. Di mana Yesus datang kepada kaumnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Harusnya, kalau kalian mau mengajarkan tentang Yesus, ajarkan kepada dunia. Yesus itu rasul. Jangan Anda ajarkan Yesus itu Tuhan. Dia sang Khalik yang turun mengambil daging. Jangan. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan aku adalah firman yang turun ke bumi mengambil rupa daging. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalian yang mengajarkan itu. Melalui himne Plato yang kalian gunakan dan mengatakan itu firman Tuhan. Padahal Yesus sendiri nggak pernah mengatakan. Jadi jelas kita ada pada kesimpulan. Markus 13 nomor 6 itu digenapi oleh Kristen in the gang. Banyak orang dengan nama Yesus, tak lain dan tak bukan itu adalah kalian Kristen. Oke? Bukan umat yang lain. Maka yang harus kami halangi adalah gerakan kristenisasi. Makanya kami hadir supaya tidak banyak orang yang disesatkan dengan nama Yesus itu. Nama Yesus ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real. Demikian, bos. Silakan. Saya kira cukup. Udah sampai pada kesimpulan, Anda sudah mengakui kalian memakai nama Yesus, kalian banyak pengikut, kalian mengajarkan banyak orang dalam nama Yesus. Udah cukup kayaknya?